Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara bertemu dengan seseorang, saudara senang bertemu dengan orang yang hatinya keras atau hatinya lembut. Ya. Nah, memang masing-masing berbeda. Kalau hatinya yang lembut itu seperti Musa ya, dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Ya, Bilangan 12 ayat 3. Dia itu hatinya lembut. Mengapa Musa dikatakan bahwa hatinya lembut? Dia itu tegas kan? Tegas. Kalau bangsa Israel salah, dia marah. Tetapi dia itu lembut karena dia masih bisa mengampuni. Ya. Nah, kita lihat pada waktu dia turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, hukum-hukum dari Tuhan, lalu melihat bangsa Israel itu sedang menyembah berhala. Bagaimana gak marah? Dia marah sampai loh batu itu dihancurkan. Tetapi dia kembali lagi kepada Tuhan dan dia mintakan ampun atas dosa-dosa bangsanya itu. Dan dia minta supaya jangan sampai Tuhan menghukum mereka. Nah, jadi di sini kita lihat lembut hati itu bahwa dia tidak menyimpan seperti dendam gitu ya, menyimpan kemarahan yang terus-menerus. Tetapi ya marah, tetapi setelah itu dia masih tetap bisa mengampuni ya. Dan dia juga sampai di orang yang hatinya lembut itu mau belajar. Ya, lihat kayak Musa ya, 40 tahun di padang belantara tuh, aduh, itu bagaimana nggak sabarnya, sabar dan belajar terus dari Tuhan. Ya, jadi orang mau taat, mau belajar kalau hati yang lembut. Jadi hati juga mempunyai hati untuk memikirkan orang lain. Hati yang lembut itu ya. Jadi waktu Tuhan mau memusnahkan Israel, Musa masih berdoa dan mohon kepada Tuhan. Tuhan, ini ya kita lihat dari Keluaran 32 ayat 32. Tuhan, hapuskanlah aku dari kitab yang telah kau tulis jika engkau tidak mengampuni mereka. Ya, dia udahlah, lebih baik dia aja yang mati. Lebih baik dia dihapus dari kitab kehidupan daripada bangsanya kalau tidak diampuni. Jadi dia itu begitu hatinya itu murah ya, pengampunannya luar biasa ya. Jadi dia itu seorang hati yang gembala, seorang benar-benar gembala yang luar biasa. Jadi nah itulah ya saudara-saudara ya, hati yang lembut itu bukan berarti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, tetapi dia tegas, tetapi dia bisa memaafkan, tidak menyimpan dendam, dan dia bisa memintakan juga maaf untuk orang lain ya, tidak selalu marah. Dia marah tetapi tidak kepanjangan marahnya. Marah ya sudah, setelah marah sudah, lalu memberi pengampunan, dan kalau dia itu juga bisa minta ampun. Jadi itulah yang membuat dikatakan bahwa Musa itu hatinya lembut ya. Jadi kita bandingkan dengan Firaun, kan Firaun itu hatinya keras, walaupun diberi 10 tulah dia masih tetap mengingkari lagi. Tetap saja dia tidak mau diubahkan pikirannya. Nah, itu hati yang keras ya. Jadi akhirnya dia tentara-tentaranya juga semuanya terkubur di Laut Tiberau itu ya. Dan orang yang hatinya lembut itu seperti tanah yang subur ya. Jadi kalau ditanamin sesuatu cepat bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau yang hati keras itu kan seperti di batu-batu itu ya. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar supaya kita bisa memiliki hati yang lembut, yang mudah memaafkan, dan bisa menerima pendapat orang lain, dan kita tetap taat pada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang lembut.
kami bisa memaafkan, kami bisa minta maaf, kami bisa melakukan taat kepada firman-Mu, dan kami dapat menjadi orang yang bertumbuh, subur, berbuah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Ya, mari saudara-saudara, kita memiliki hati yang lembut. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.